Halo, selamat datang di Sampul Biro Channel, dan dalam video kali ini kita akan mereview Toyota Agya 2014. Mobil ini dibeli dalam kondisi second sekitar 20 bulan yang lalu dan jarak tempuhnya pada saat itu 75.000 km dan sekarang sudah 97.000, hampir 100.000 km. Nah, sekarang pertanyaannya, part apa saja yang diganti ketika sudah menggunakan mobil ini selama 20 bulan semenjak pertama kali dibeli? Pada saat awal-awal mobil ini digunakan, ada hal yang cukup mengganggu di bagian depan, yakni suara gluduk-gluduk yang ada di bagian depan. Oleh karena itu, spare part pertama yang saya ganti itu adalah link stabil. Nah, harga link stabil sendiri itu berdasarkan di marketplace ya, sekitar 35 sampai 140.000 rupiah untuk satu piecesnya. Jadi kalau misalkan dua pieces itu tinggal dikalikan dua saja. Kemudian setelah itu saya kembali lagi ke bengkel untuk tune up pada saat itu, dan ketika dicek kampas remnya di sini itu sudah tipis dan saya ganti, dimana kampas rem itu harga kampas rem untuk bagian depan sendiri itu sekitar 100 sampai dengan 400.000 di marketplace, dan itu juga belum termasuk ongkir dan juga harga pasang. Nah, pada saat itu suara geladak-geluduknya masih ada dan belum hilang. Saya datang ke bengkel yang lain dan dari situ saya dapat saran bahwa support shocknya itu harus diganti. Nah, support shock yang saya maksud itu posisinya ada di dalam sini. Oke, di sini yang warna hijau sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Awalnya sebelah kanannya terlebih dahulu yang diganti, kemudian beberapa saat kemudian yang sebelah sana diganti. Harga per piecesnya kalau di marketplace itu dari yang paling murah 65.000 sampai dengan 200.000. Itu adalah part ketiga yang saya ganti dalam jangka waktu 20 bulan terakhir. Part kelima yang saya ganti itu adalah kampas rem bagian belakang, dimana harganya itu sekitar dari 65.000 sampai dengan 140.000, bahkan ada yang lebih mahal juga tergantung merek, dan itu belum termasuk ongkir dan juga harga pasang. Kita lanjut kembali ke spare part yang nomor 5. Jadi pada saat saya awal-awal membeli mobil ini sekitar 2-3 bulan pertama, saya melihat bahwa fan belt yang ada di sini posisinya sudah cukup parah begitu ya, sudah getas dan juga retak-retak. Jadi karena ini bagian yang paling penting, saya langsung menggantinya, di mana harganya itu sekitar 100 sampai dengan 140.000 rupiah di marketplace. Kemudian part nomor 6 yang saya ganti itu adalah kabel kopling yang ada di sini. Kendalanya pada saat itu ketika menginjak pedal kopling itu muncul bunyi kreket-kreket gitu ya di pedal koplingnya, dan saya coba browsing apa kendalanya, dan pada saat itu saya memutuskan untuk mengganti kabel koplingnya. Dan memang seharusnya karena mungkin dari awal juga kabel kopling itu belum diganti, maka saya memutuskan untuk menggantinya, dan harganya itu sekitar 100 yang paling murah sampai dengan 140.000 di marketplace. Dan ternyata memang kendala itu tidak benar-benar hilang, jadi muncul kreket-kreketnya itu tidak langsung hilang, kadang muncul kadang enggak gitu ya. Nah, setelah saya coba cari info, dan akhirnya diketahui bahwa di bagian dalamnya itu di declarernya itu dia kering gitu, jadi emang harus dilumasi lagi. Tapi kalau misalkan dilumasi seperti itu, mesinnya harus turun. Jadi nanti saja sekalian ganti kampas koplingnya dan kawan-kawan, dimana ada yang ngomong bahwa kalau ganti kampas kopling dan lain-lain itu sekitar kalau jarak tempuhnya itu sudah 100.000 km ke atas lah gitu. Kemudian part nomor 7 yang saya ganti itu bermula dari suara kompresor AC-nya itu yang sangat berisik. Jadi bahkan berisiknya itu terdengar sampai dalam kabin begitu ya. Dan
akhirnya saya memutuskan untuk cari info lagi, dan akhirnya yang harus diganti itu adalah magnet clutch yang ada di sana, di bawah sana ya, magnet clutch di sini, berikut dengan juga centerpiece dan juga pulinya, dimana harganya itu sekitar 300 sampai dengan 500.000 kalau di marketplace. Dan kalau misalkan kita membongkar ini, itu ada freon yang harus diganti dan juga biaya pasangnya. Jadi sebenarnya sekitar, kalau dengan harga biaya pasang ya, itu sekitar 800 sampai 900.000 rupiah. Kemudian part nomor 9 yang diganti itu adalah busi. Businya itu juga pas saat tune up waktu itu sudah harus diganti, dan businya itu ada 3 karena memang Toyota Agya itu 1000 cc, dan harga per piecesnya itu kisaran di angka 30.000, jadi budgetnya itu sekitar 90.000. Nah, sekarang kita sudah masuk ke spare part yang nomor 10, dan ini juga bermula dari hal yang mengganggu juga. Jadi kalau misalkan di Toyota Agya itu terkadang RPM-nya itu suka naik sendiri gitu ya. Kan normalnya kan biasanya di angka 800 RPM gitu ya. Nah, ketika itu RPM-nya itu bisa sampai naik 2000 sampai 2500, dan pada saat itu saya mengganti sensor ISC-nya karena memang saya juga hasil mencari info dari berbagai macam tempat, dan posisinya itu ada di sini. Harganya itu sekitar 150 sampai dengan 350.000 rupiah kalau kita belinya di marketplace, belum termasuk dengan ongkir dan juga biaya pasang. Tapi kalau misalkan kita belinya itu di bengkelnya secara langsung, itu biasanya harganya jauh lebih mahal. Kemudian pertanyaannya, kenapa saya tidak membawa ini ke bengkel resmi saja? Jujur, kalau dari tempat saya ke bengkel resminya itu agak jauh, posisinya sekitar 20-an kilometer, jadi bisa setengah sampai 1 jam perjalanan. Jadi saya biasanya ke bengkel biasa saja. Tapi kesini-sini saya itu biasanya kalau servis itu ke bengkel yang lebih kecil. Jadi bengkelnya itu juga tidak sekalian menjual spare part, jadi bengkel biasa saja. Dan saya biasanya membeli spare partnya itu di marketplace, kemudian saya bawa dan pasangnya di bengkel itu. Saya tadi mengatakan bahwa kendala RPM yang sering naik turun itu karena memang sensor ISC-nya yang bermasalah. Tapi ternyata setelah saya ganti, itu ternyata tidak ada perubahan. Berarti bukan part itu sebenarnya yang bermasalah. Tapi waktu itu saya punya tips gitu ya, yang saya ketahui juga. Jadi sebelum mobil itu dinyalakan, ketika posisinya on, saya kocok-kocok terlebih dahulu gasnya. Setelah itu saya baru start. Nah, kalau dilakukan hal seperti itu dulu, biasanya RPM-nya nggak naik turun. Tapi itu sering, hampir setiap membawa mobil ini, apalagi kalau misalkan kondisi mobilnya masih dingin pas waktu pagi. Nah, ini juga berkaitan dengan part yang saya ganti selanjutnya. Pada saat itu hampir mungkin setengah tahun yang lalu, akinya ini soak gitu ya, dan kelihatannya akinya juga belum diganti semenjak pertama kali mobil ini dibeli. Itu berdasarkan tahun produksi yang saya lihat di akinya. Nah, aki ini saya ganti mereknya ini AGGS yang MF ya, maintenance free, dan harganya kalau di marketplace itu sekitar 650 sampai dengan 800.000 rupiah. Dan tidak tahu mengapa RPM-nya itu malah normal gitu ya, tidak ada kendala setelah ganti aki. Saya berpikiran bahwa apa mungkin karena arus yang tidak stabil, karena memang akinya juga sudah soak, sehingga menyebabkan pembacaan sensornya itu kurang maksimal. Tapi setelah akinya diganti, RPM-nya normal kembali tanpa harus dikocok-kocok gasnya terlebih dahulu. Kemudian part nomor selanjutnya, nomor 11 kalau tidak salah, yang sudah diganti itu adalah bolham bagian depan ini. Ketika saya beli mobil ini, lampunya memang cahayanya agak kurang terang, dan saya menggantinya dengan lampu Osram yang NBR tipenya, dan tentang harganya itu sekitar 250 sampai dengan 350.000 rupiah. Berikut juga dengan lampu senjanya. Lampu senjanya juga sudah mati pada saat itu. Kalau lampu senjanya cukup murah ya, sekitar 5 sampai dengan 3.000 rupiah, dan itu juga belum termasuk ongkir. Sebenarnya barang-barang seperti ini ada juga di toko variasi yang dekat-dekat daerah saya, cuman biasanya harganya jauh lebih mahal daripada yang di marketplace.
Part nomor 12 yang memang termasuk part yang fast moving ya, atau harusnya diganti secara berkala, itu ada di sini filter udara, dan setelah 20 bulan ini saya ganti baru 2 kali, dan harganya itu variatif ya, bervariatif antara 30.000 paling murah sampai dengan 200.000 rupiah yang paling mahal. Terus ini juga nih klip yang ada di sini, klip dudukan di sini itu harus diganti juga. Ini juga harus diganti karena memang kalau nggak diganti ini sudah retak ya. Kemarin itu sudah retak dan harganya murah sekitar 5.000 rupiah, dan ini termasuk part yang nomor 13. Part yang lainnya saya tidak tahu sudah nomor berapa ini. Mungkin kameramen saya sudah tahu. Yang selanjutnya itu ada wiper. Wiper ini termasuk yang fast moving juga. Jadi harus diganti secara berkala. Kalau misalnya ada pergantian musim itu biasanya harus diganti, dan macam-macam harganya. Ada yang paling murah itu 30.000 dan paling mahal mungkin sekitar 150.000 di marketplace. Tapi kalau saya boleh menyarankan lebih baik beli yang ada harganya gitu. Karena saya beli yang harganya 30.000 ini malah bikin baret. Terus yang selanjutnya di sini ada di bagian dalam sini ada yang namanya filter kabin. Ini juga harus rutin sering-sering diganti. Biayanya itu sekitar 15.000 yang paling murah, sampai yang ada yang harganya tuh sekitar 700.000 yang paling mahal. Jadi itu teman-teman semua, belasan part yang sudah saya ganti semenjak saya menggunakan mobil ini sekitar 20 bulan yang lalu. Kalau saya coba hitung-hitung itu sekitar, kalau yang paling murah, part-partnya yang paling murah itu sekitar 2 juta rupiah, sampai dengan yang mahal itu sekitar 4,5 sampai dengan 5 juta rupiah. Dan itu harus benar-benar dipersiapkan budgetnya untuk teman-teman semua, karena memang itu adalah resiko kita ketika kita membeli mobil second. Jadi memang harus ada spare untuk mengganti part-part yang memang harusnya diganti, karena kita tidak tahu pengguna sebelumnya itu, pemakai sebelumnya itu rajin atau enggak gitu loh merawat mobilnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau misalkan memang ada kesalahan, teman-teman semua boleh memberikan saran dan juga kritiknya di kolom komentar. Dan sebagai bentuk terima kasih, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video dari kami. Itu saja, terima kasih banyak sudah menonton.